Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 11 akan menjelaskan tentang pengelolaan dan pengendalian pemasaran. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Ervina, ada Dana, ada Khaironi, ada Azri, dan ada Arvin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran modern berdasarkan prinsip syariah. Nah, pengertian dari pemasaran modern berdasarkan prinsip syariah ini, pemasaran modern berdasarkan prinsip syariah merupakan strategi pemasaran yang dijalankan oleh suatu bisnis dengan mematuhi prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah Islam. Nah, pemasaran ini mencakup serangkaian praktik yang sesuai dengan ajaran Islam untuk memastikan bahwa kegiatan pemasaran dilakukan dengan etika yang benar, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Nah, prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, pemasaran modern yang berbasis prinsip syariah harus menekankan pentingnya etika dalam periklanan. Yang kedua, produk yang mengandung bahan haram atau mendukung kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak diperbolehkan untuk dipasarkan. Yang ketiga, ada pemasaran modern berbasis syariah menekankan transparansi dan kejujuran dalam setiap aspek. Lalu selanjutnya, prinsip syariah menekankan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya juga ada pemasaran modern yang berbasis syariah mendorong pemasaran berbasis nilai-nilai Islam. Lalu pemasaran berbasis syariah dapat mencakup aspek keberlanjutan dan kepedulian terhadap sesama. Dan pemasaran modern berbasis syariah dapat melibatkan kegiatan-kegiatan sosial dan filantropi. Lalu yang terakhir ada prinsip syariah harus menekankan perlunya menghormati hak konsumen. Internal marketing berdasarkan prinsip syariah. Internal marketing adalah filosofi manajemen yang memperlakukan karyawan sebagai pelanggan dan merupakan suatu pertemuan antara strategi pengembangan produk internal melalui organisasi penjualan yang berlokasi di pasar domestik atau pasar luar negeri, di mana tahapan yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adanya komunikasi yang efektif, partisipan karyawan, pelatihan dan pengembangan karyawan, pengakuan dan penghargaan dan evaluasi, serta umpan balik. Fungsi sosial dan dampak bagi konsumen serta masyarakat sekitar. Fungsi sosial dan dampak bagi konsumen serta masyarakat sekitar seringkali dikaitkan dengan konsep Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR sendiri adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan di dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan sekitar dari perusahaan sebagai pelaku bisnis tersebut. Beberapa fungsi sosial yang dirasakan bagi masyarakat dari CSR adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kedua, mengurangi dampak negatif dari kegiatan bisnis. Ketiga, meningkatkan kesadaran sosial. Lalu yang keempat, meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar, serta yang terakhir, meningkatkan reputasi positif dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai evaluasi dan pengendalian. Evaluasi merupakan suatu penilaian dalam perusahaan di mana dapat juga diartikan sebagai proses pengukuran strategi yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Pengendalian pemasaran dilakukan dengan mengamati, memonitori, mengecek, dan membandingkan kinerja pemasaran dengan strategi-strategi pemasaran yang telah kita buat sebelumnya. Pengendalian pemasaran menjadi dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran. Tujuan dari pengendalian pemasaran untuk memaksimalkan probabilitas. Banyak hal tidak terduga dijumpai pada saat pelaksanaan rencana. Hal-hal ini memerlukan respons atau penyesuaian agar pencapaian tujuan tetap dapat terjamin. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem pengendalian pemasaran merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pemasaran. Nah, teman-teman, di dalam ilmu pemasaran, tidak hanya saja pemasaran itu berdasarkan dengan iklan, tidak juga dengan sales people, dan lain sebagainya melalui media-media yang sering kita lihat. Namun, terkadang yang luput dari pandangan kita itu adalah pemasaran melalui charity. Contohnya di sini ada Bank Syariah Indonesia
melalui program BSI Maslahah, membantu penyaluran zakat, infak, dan sodaqoh mencapai 139 miliar untuk 295 orang dan juga 729 lembaga. Selain penyaluran zakat, infak, dan sodaqoh, BSI juga mengumpulkan donasi untuk solidaritas kemanusiaan untuk Palestina mencapai 5.820.892.739 rupiah. Juga ada program yang namanya Beramal Maksimal di Go Amal. Nah, dan juga yang kita sering kenal di Civitas Akademik, ada BSI Scholarship. Nah, di sini kita bisa lihat kalau memang marketing Bank Syariah Indonesia melalui charity ini bisa terbilang cukup sukses dalam mencapai tujuan pemasaran itu sendiri. Melalui charity ini kita disadarkan bahwa pentingnya menerapkan ekonomi syariah di dalam keseharian kita dalam bermuamal. Dan juga selain mendapatkan pelanggan, BSI juga memasarkan bahwa kalau BSI itu peduli dengan pendidikan, dengan memberikan BSI Scholarship yang akan memberi peluang bagi para mahasiswa untuk menjadi bagian dari Bank Syariah Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.